Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kurang semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Adakah yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Alhamdulillah, masuk semua ya. Nah, hari ini kita akan belajar bacaan mat. Ada yang sudah tahu apa itu hukum bacaan mat? Belum tahu? Kalau belum tahu, nanti saat Bu Guru menjelaskan, tolong disimak dengan baik ya. Sebelum memulai pelajaran, agar lebih semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Kalau Ibu bilang tepuk semangat, semangat. Oke, ikuti Ibu. Tepuk semangat, semangat. Sekali lagi, tepuk semangat, semangat. Oke, kita simak pembelajaran hari ini ya. Hari ini kita akan belajar tentang hukum bacaan mat. Apa yang kalian ketahui tentang mat? Dibaca panjang. Ya, mat itu secara bahasa artinya panjang. Sedangkan secara istilah, mat itu membaca panjang huruf hijaiyah yang ada di dalam Al-Quran karena bertemu salah satu huruf mat. Mungkin ada yang tahu huruf mat itu ada berapa? Tidak. Jadi huruf mat itu ada 3. Ya, huruf mat itu ada 3. Yang pertama ada alif yang didahului fathah, ada ya sukun yang didahului kasroh, dan ada wawu sukun yang didahului oleh doma. Sampai sini paham? Paham. Secara umum, mat itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada mat tobini dan yang kedua ada mat farai. Kita bahas satu persatu ya. Oke, bacaan mat. Mat yang pertama namanya mat tobi'i atau mat asli. Dinamakan mat tobi'i itu apabila ada fathah, ada tanda baca fathah bertemu dengan alif, ada tanda baca kasroh diikuti dengan ya sukun, kemudian ada tanda baca doma diikuti dengan wawu sukun. Dan panjang bacaannya adalah 2 harokat atau 1 harokat. 2 harokat atau 1 alif. Itu ya. Nah, untuk contohnya yang pertama, perhatikan baik-baik. Nah, ada lafaz ida. Nah, ini adalah salah satu contoh bacaan mat tobini karena ada fathah. Ini fathah kan, diikuti dengan alif. Nah, maksud membacanya 2 harokat itu seperti ini. Ida. 2 harokat itu sama dengan 2 ketukan. Jadi cara bacanya ida. Sampai sini paham?
Contoh yang berikutnya ada lafadz binurihim. Nah, di sini bacaan mat tobinginya yaitu ada di sini nu ini. Nah, ini dibaca 2 harokat atau 2 ketukan. Binurihim. Nah, karena apa? Di sini ada doma, kemudian diikuti oleh wawu sukun. Paham? Oke, untuk contoh yang ketiga, di sini ada lafadz alladzina. Alladzina. Nah, ini disebut mat tobingi karena ada harokat apa ini? Kasroh yang diikuti oleh ya sukun. Jadi cara bacanya dinya harus panjang, yaitu alladzina. Gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, hukum bacaan mat yang kedua. Selanjutnya ya, yang kedua namanya mat far'i atau mat cabang. Mat cabang. Jadi mat far'i ini cabangnya dari mat tobingi. Dan cara membacanya itu lebih panjang daripada mat tobingi. Tadi kalau mat tobingi cara panjang bacaannya berapa? 2 harokat. Kalau mat far'i itu panjang bacaannya 2 sampai 6 harokat. Nah, mat far'i itu masih bercabang lagi menjadi 14 macam. Nah, untuk hari ini kita akan belajar 2 macam saja, yaitu mat wajib mutasil. Nah, yang dinamakan mat wajib mutasil itu ketika ada mat tobingi, ya, mat tobingi bertemu dengan huruf hamzah yang masih dalam satu kata atau satu lafadz. Nah, untuk contohnya sini. Nah, di sini lafadz asyita'i. Nah, di sini kan ada mat tobingi. Mat tobinginya berupa fathah yang diikuti alif, ini mat tobinginya, diikuti oleh huruf hamzah, ya, diikuti oleh huruf hamzah yang masih dalam satu kata atau satu kalimat, satu lafadz. Paham sampai sini? Paham. Panjang bacaannya yaitu 4 sampai 6 harokat. Jadi bisa dibaca 4 harokat, 5 harokat, atau 6 harokat. Nah, untuk yang kedua itu ada mat jaiz munfasil. Namanya hampir sama ya. Nah, kalau mat jaiz munfasil itu ketika ada mat tobingi yang diikuti hamzah, ya, tapi dalam 2 kata atau dalam 2 lafadz. Bedanya di situ. Nah, contohnya. Nah, ini ada lafadz ala innahum. Nah, di sini ada bacaan mat tobinginya yaitu fathah yang diikuti oleh alif, ya. Kemudian diikuti oleh huruf hamzah sama seperti mat wajib tadi. Bedanya kalau di mat jaiz itu ada dua lafadz, ada lafadz ala dan innahum. Nah, ini kan namanya dua lafadz. Panjang bacaannya yaitu 2 harokat, 4 harokat dan 5 harokat. Bedanya di situ ya. Paham? Baiklah, sekarang ibu akan menyuruh kalian maju satu persatu untuk menjelaskan salah satu ada beberapa contoh nanti untuk kalian jelaskan. Coba nanti kalian jelaskan tentang hukum bacaan mat, ya. Untuk contoh yang pertama, ibu minta David silakan maju ke depan. Oke, coba diamati. Di sini di lafadz ini ada hukum bacaan mat apa? Mat tobingi. Mat tobingi karena ada domah. domahnya yang mana? Coba. Ini Ya, ada domah yang diikuti wawu sukun. Oke, benar ya. Oke, untuk yang berikutnya, Mbak Alvinesa silakan maju coba.
Di sini ada hukum bacaan mat apa? Mat wajib mutasil Iya, mat wajib mutasil karena ada mat tobini. mana mat tobininya? Iya, ada mat tobini. Ada mat tobini yang diikuti oleh hamzah dalam satu lafaz. Iya, dalam satu lafaz. Oke. Baik, selanjutnya Amada, silakan maju. Di sini ada hukum bacaan mat apa? Mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil karena ada mat tobini yang diikuti hamzah dalam dua lafaz. Dalam dua lafaz. Oke, semuanya sepertinya sudah paham ya? Ya. Baiklah, semuanya sudah paham ya? Ya. Mungkin mau ada yang ditanyakan tentang hukum bacaan mat? Tidak. Oke, Ibu rasa juga kalian sudah paham. Tadi mengerjakan soalnya sudah benar semua. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, di pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai identifikasi beberapa lafal yang mengandung bacaan mat. Di pertemuan sebelumnya telah membahas tentang mat tobini, mat wajib mutasil, dan mat jaiz munfasil. Ya. Kita akan membahas sedikit mengenai materi sebelumnya ya, yaitu mat tobini. Mat tobini adalah apabila ada alif terletak setelah fathah, wawu setelah dhammah, dan ya setelah kasroh, maka dipanjangkan ya. Seperti contoh berikut ini. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bacaan mat tobini adalah ini. Hasidin, ha ini. Apabila ada alif terletak setelah fathah. Nah, contoh kedua yaitu qul a'udzu birabbil falaq. Yaitu apa? Ya, a'udzu. Yaitu ada wawu setelah dhammah. Ya. Berikutnya adalah mat wajib mutasil, yaitu apabila huruf mat wayin bertemu dengan huruf hijaiyah hamzah berharokat fathah, kasroh, dhammah dalam satu kata, maka dipanjangkan. Seperti contoh berikut ini. Ada ayat ulaika ala hudam mir rabbihim, yaitu yang mat wajib mutasil mana? Ulaika. Iya, ini ulaika. Hamzah sebelumnya. Contoh yang kedua yaitu innad dina kafaru sawaun alaihim. Maaf diulangi ya. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim. Yang mat wajib mutasil yang mana? Sawaun. Ya, sawaun. Hamzah ada mat tobini yaitu alif. Nah, selanjutnya adalah mat jaiz munfasil, yaitu apabila huruf mat bertemu dengan hijaiyah hamzah berharokat, hamzahnya ini berharokat fathah, kasroh, dhammah tidak dalam satu kata atau pisah ya, maka dipanjangkan. Seperti contoh berikut. Pada ayat wada'u syuhada'akum min dunillah. Mat jaiz munfasilnya yang mana? Ya, syuhada'a. Yaitu huruf mat ini alif bertemu dengan huruf hamzah yang berharokat fathah. Contoh kedua yaitu a'antum asyaddu khalqan anis sama'u banaha. Mat jaiz munfasilnya yang mana? Ya. Apabila ada fathah, wayin, huruf mat bertemu dengan hamzah yang berharokat dalam tidak dalam satu kata atau pisah ya. Sekarang coba anak-anak mencari mana ayat
yang telah Ibu tuliskan di papan tulis ini, mana yang hukum bacaan mad tabi'i, mad wajib mutasil, dan mad jaiz munfasil? Ayo, siapa yang ingin mencoba untuk maju ke depan? Saya. Oh iya, silakan. Ya. Yang mad tabi'i mana? Ya, wala. Ya, nanti dibahas bersama-sama ya. Yang mad wajib mutasil? Ya. Yang mad jaiz munfasil? Ya, baik. Terima kasih. Baik, sekarang waktunya kita mengoreksi ya. Di ayat wala yakhussu ala ta'amil miskin apa? Wala yahuddu wala yahuddu ala ta'amil miskin apa? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi yang hukum bacaan mad tabi'i adalah wala. Karena apa? Ada alif setelah fathah. Ya, ada alif setelah fathah. Dan to'am apa? Ada harokat fathah sebelum ya. Al miskin ada harokat sudah ya. Sebelum ya. Sudah ya. Nah, ara'aita ya. Berikutnya ayat ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Mana hukum bacaan mad tabi'inya mana? Alladzi. Ya, alladzi. Terus biddin. Alladzi karena ada harokat Kasrah. sebelum Ya. kalau yang biddin ada harokat. Kasrah sesudah. Ya. Sekarang masuki mad wajib mutasil. Di ayat wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Ya betul. As-sama karena huruf alif bertemu dengan huruf hijaiyah hamzah yang berharokat dhamma. Berikutnya idza jaa nasrullahi wal fath. Yang hukum bacaan mad wajib mutasil adalah ya, karena ada alif bertemu dengan hamzah berharokat fathah dalam satu kalimat ya. Maka dipanjangkan idza jaa nasrullahi wal fath. Berikutnya adalah mad jaiz munfasil. Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Adalah la ilaha karena huruf alif bertemu dengan hamzah berharokat kasroh dalam tidak dalam satu kalimat. Jadi disebut mad jaiz munfasil. Yang berikutnya ya, selanjutnya pada ayat laqad haqqal qawlu ala aktsarihim, itu yang mad jaiz munfasil yang mana? Ya, ala aktsarihim karena ada ya bertemu dengan hamzah berharokat fathah pada tidak dalam satu kalimat ya. Coba dibaca ini apa? Laqad alanya panjang ya. Ala aktsarihim karena baik, dari sini ada yang dipertanyakan atau tidak? Tidak. Ya. Berarti sudah paham semua ya. Mulai dari mad tabi'i, mad wajib mutasil, dan mad jaiz munfasil. Sudah? Sudah. Baik, sekarang kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Ya. Sekian, kurang lebihnya Ibu mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba sekarang buka Al-Quran surah yang ada hukum bacaan mat tobi'i, mat wajib, muttasil, dan mat jaiz munfasil. Coba sekarang kamu baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Shadaqallahul azim. Coba sekarang sebutkan mana yang termasuk hukum bacaan mat tobi'i pada surah tersebut. Pada ayat pertama yang berbunyi li'ilafi, Mengapa dibaca mat tobi'i? karena ya jatuh setelah harokat kasroh. Pada ayat ketiga yang berbunyi falyabudu, Kenapa dibaca mat tobi'i? karena wawu jatuh setelah harokat doma. Pada ayat keempat min ju'in, Mengapa dibaca mat tobi'i? karena wawu jatuh setelah harokat doma. Sekarang coba sebutkan mana yang termasuk hukum bacaan mat wajib muttasil. Pada ayat kedua yang berbunyi rihlatash syita'i, Mengapa dibaca mat wajib muttasil? karena mat wajib mutasil jika ada hamzah berada setelah huruf mat dan masih dalam satu kalimat. Sekarang coba sebutkan mana yang termasuk hukum bacaan mat jaiz munfasil. Pada ayat keempat yang berbunyi alladzi at'amahum, Mengapa dibaca mat jaiz munfasil? karena jika ada hamzah berada setelah huruf mat dan tidak dalam satu kalimat. Oke, terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau minta tolong, coba tunjukkan di mana atau letak mana pada surah mana yang terdapat mat tobi'inya. Surah An-Nas Pada surah An-Nas. Pada surah An-Nas ini pada ayat berapa? ayat keempat. Ayat ke-4. Coba bacakan lafalnya. Nyasyaril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Pada lafal apa? Waswasi. Waswasi. Coba tunjukkan mana yang termasuk mat tobi'i. Wawu berharokat fathah bertemu dengan alif. Wawu berharokat fathah. Bertemu dengan alif. Jadi pada kesimpulannya pada surat An-Nas ini terdapat mat tobi'i pada ayat Empat. ke-4 dengan lafal min syarril waswasil khannas. Pada lafal waswasi. Dan letak mat tobi'i tersebut terdapat pada waswasi dengan huruf wawu berharokat fathah yang bertemu dengan alif. Lalu selanjutnya, ibu mau tanya lagi. Di mana letak mat tobi'i di surat lainnya? Coba tunjukkan. Coba cari-cari.
ibu. Nah, coba pada surat apa? Al-Qari'ah. Pada surat Al-Qari'ah. Tunjukkan mana ayat berapa? Pada ayat berapa? Ayat ke-7. Pada ayat ke-7. Bacakan. Fahuwa fi 'ishatin radiyah. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Terdapat pada lafal apa? 'Ishatir. 'Ishatir. Coba buktikan. Ain berharokat, kasroh bertemu dengan ya. Bertemu dengan Ya. Kesimpulannya lagi, surah yang terdapat mat tobi'inya salah satunya adalah Al-Qari'ah. Terdapat pada ayat ke-7 dengan bunyi lafal fahuwa fi 'ishatir radiyah. Pada lafal 'ishatir terdapat mat tabi'i, letaknya yaitu pada 'ishatir karena ain berharokat. Kasroh bertemu dengan ya. Paham? Coba ibu mau tanya lagi, satu kali lagi. Di mana letak surah yang terdapat mat tabi'i? Yang terletak mat tabi'i. Mana? Falak. Pada surat Al-Falaq. Iya. Kamu yakin? Iya. Coba tunjukkan. Pada surat Al-Falaq pada ayat berapa? Ayat pertama. Pada ayat pertama. Coba bacakan ayat pertama tersebut. Qul a'udzu birabbil falaq. Coba tunjukkan lafal mana yang terdapat mat tabi'inya. Ain berharokat doma bertemu dengan wawu. Bertemu dengan Wawu. wawu. Jadi kesimpulan terakhir ini ada surah yang terdapat mat tabi'inya yaitu surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq ini pada ayat pertama. Pada ayat pertama ini dengan lafal qul a'udzu birabbil falaq. Pada ayat ini dalam lafal a'udzu bi. Pada a'udzu bi ini terdapat mat tabi'i. Dibuktikan yaitu dengan huruf ain berharokat dhammah bertemu dengan wawu. Coba ibu minta tolong tunjukkan mana yang termasuk mat wajib muttasil. Surat Al-Ma'un. Pada surat Al-Maun. Pada ayat berapa? Ayat ke-6. Ayat ke-6. Coba bacakan lafalnya. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Coba tunjukkan di mana lafal yang terdapat mat wajib mutasilnya. Yura'un. Coba buktikan. Ra dibaca panjang Ya, disambung dengan hamzah. disambung dengan hamzah. Ya, jadi kesimpulannya adalah yang terdapat mat wajib mutasil pada surat Al-Ma'un di ayat ke-6. ke-6 dengan bacaan alladzina hum yura'un pada lafal yura'un dengan dibuktikan yaitu ro yang dibaca panjang
Ro yang dibaca panjang yang bertemu dengan hamzah. Bertemu dengan hamzah. Ibu mau tanya satu lagi. Lalu di mana atau surat apa yang mengandung bacaan mad, jaiz, munfasil? Surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar. Tunjukkan pada ayat berapa? Ayat pertama. Pada ayat pertama. Coba bacakan ayat tersebut. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Coba tunjukkan pada lafal apa? Inna anzalnahu. Nah, Inna anzalnahu. Coba buktikan. Na dibaca panjang disambung Dengan dengan hamzah alif. Disambung dengan hamzah alif. Bisa dipahami? bisa. Ya. Ibu punya tugas untuk kalian. Untuk kamu di rumah. Di sini ada beberapa soal, bisa dikerjakan di rumah. Tadi anak-anak kan sudah menyimak penjelasan dari Bu Guru tentang hukum bacaan mat. Nah, sekarang kita simpulkan bersama-sama, oke? Mat tadi artinya adalah panjang. Panjang, betul. Mat tadi artinya adalah panjang. Nah, huruf mat tadi ada berapa? 3. Ya, huruf mat ada 3. Mat ada 3. Yang pertama tadi adalah huruf alif bertemu dengan fathah. Bertemu dengan fathah. Kemudian yang kedua huruf waw sukun bertemu dengan domah. Bertemu dengan domah. Dan yang ketiga ya sukun bertemu dengan kasrah. Bertemu dengan kasrah, betul. Mat tadi kan ada mat tabi'i dan mat harfi. Mat tabi'i dan mat harfi. Mat tabi'i tadi panjangnya berapa harokat? 2. Kalau mat harfi panjangnya 2 sampai 6 harokat. Nah, itu 2 sampai 6 harokat. Mat harfi yang kita pelajari tadi ada 2 ya. Yang pertama tadi apa? Mat wajib muttasil. Mat wajib muttasil. Dan yang kedua adalah mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil. Oke. Jadi sudah paham ya tentang hukum bacaan mat? Oke, sudah paham. Nanti di rumah dipelajari lagi. Kalau membaca Al-Quran, nanti kalau ketemu huruf-huruf mat dibaca panjang, oke? Nah, kemudian nanti tugas-tugasnya jangan lupa untuk dikerjakan di rumah ya. Sekarang kita akhiri dulu pembelajaran kita hari ini. Kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.